Al-Imam Al-Habib Umar Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya Anda merasa bingung apa yang harus Anda lakukan, dari mana kita akan memulai sesuatu ini, kita bingung mau dari A apa, dari B, dari Z, kata beliau kemudian, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ada rasa bingung pada diri kamu untuk melakukan sesuatu, mau mulai dari mana kita memulai, maka biar tidak salah, biar setiap pergerakan, setiap rencana dan keinginan niki, maka awalilah banyaklah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah salah satu di antara fadilah keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak, yang tentunya tidak cukup untuk kita jelaskan satu persatu. Maka cukuplah bahwa hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi penerang, menjadi petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Cukuplah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia mulia, menjadi manusia yang memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ampura yang dewek tiang hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang tiang hormati para asisten, para staf ahli, para kabak Setda, para ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, singkatnya para hadirin wal hadirat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang barokah ini. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, barakah, inayah dan hidayah kepada tiang pelunggu sami, sampai kita berkesempatan sampai hari ini, sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang baik untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbumun katsirun minan nas, yakni al-afiyatu wal amn. Dua nikmat yang terkadang sering dilupakan oleh seseorang, banyak manusia, di mana dua nikmat ini sesungguhnya menjadi poin yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Yang pertama niki adalah al-amnu, nikmat keamanan. Watsani nikmatul afiyah, nikmat aman, nikmat sehat wal afiat. Ini adalah dua nikmat yang tidak bisa tiang pelunggu sami lupakan. Karena tanpa dua nikmat niki berbentat titik lalu ngantor kalau memang tidak ada rasa aman di dalam diri. Tiang pelunggu sami ngantor di sini, di luar sedang perang tidak mungkin kita akan bisa ngantor. Dan yang kedua niki adalah tentunya nikmat sehat, yang sesungguhnya nikmat sehat niki akan kita rasakan namun tua sakit. Bagaimanapun cita-cita besar kita, bagaimanapun yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan, misalnya sebagai pelayan di sekretariat kantor Kabupaten Lombok Tengah niki, kalau kesehatan niki nenten narak tiba tiang pelunggu sami, semua akan habis, semua tidak akan berguna, semua tidak akan berfungsi. Maka nikmat sehat niki juga menjadi hal yang paling penting dan urgent untuk khususnya tiang pelunggu sami niki dijaga dengan baik. Yang kedua, sila pada bareng-bareng mengucapkan
bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat niki akan menambah keberkahan, akan menambah keafiatan, akan menambah hidayah dan hal-hal yang baik yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh pelungguh sami. Al-Imam Al-Habib Umar Al-Hafiz beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya Anda merasa bingung apa yang harus Anda lakukan, dari mana kita akan memulai sesuatu ini, kita bingung mau dari A apa dari B dari Z, kata beliau kemudian, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ada rasa bingung pada diri kamu untuk melakukan sesuatu, mau mulai dari mana nih kita memulai, maka biar tidak salah, biar setiap pergerakan, setiap rencana dan keinginan niki, maka awalilah, banyaklah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah salah satu di antara fadilah keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak, yang tentunya tidak cukup untuk kita jelaskan satu persatu. Maka cukuplah bahwa hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi penerang, menjadi petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Cukuplah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia mulia, menjadi manusia yang memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia, menjadi bukti bagi kita bahwa cukup wahai jadi contoh tiba-tiba pelungguh sami untuk diikuti. Segala pergerakan, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang dituntun, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulailah, lihatlah bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Maka insyaallah berembe pun ruan pegawai niki di dunia niki ketika dituntun oleh ajaran kehidupan yang sampun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berani yang pastikan kita pelungguh sami niki akan menjadi ahli surga, akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dewek yang hormati, makin niki alhamdulillah tiang pelungguh sami berada di hari yang bahagia, di lantai yang tertinggi di kantor bupati, di hari yang cerah nggih. Tidak setiap orang bisa naik ke lantai 5 niki. Maka insyaallah niki adalah hari yang baik, niki adalah hari yang sempurna bagi tiang bisa bersilaturahmi dengan pelungguh sami. Mudah-mudahan silaturahmi niki akan membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keafiatan kepada tiang pelungguh sami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, sesungguhnya agama Islam niki adalah agama yang paling sempurna, agama yang tidak terlalu mengajarkan kepada umatnya, kepada hambanya, tidak terlalu cinta ajak dunia. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini juga tidak diciptakan untuk kemudian hanya meruk di dalam bali, hanya ibadah doang tidak tegawi. Maka fungsi agama Islam ini adalah untuk menyelaraskan kehidupan manusia agar tidak condong untuk kehidupan duniawi material niki, akan tetapi juga tidak terlalu berlepas diri seperti umat-umatnya Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sampun mencontohkan cara-cara yang baik, cara-cara yang sempurna untuk menjadi seseorang yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara salah satu yang makin pelungguh sami niki sampun wikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan cobaan dan ujian bukan hanya kepada Indonesia. Makin ujian dan cobaan niki diturunkan kepada seluruh warga seluruh negara yang ada di dunia niki dalam bentuk COVID-19 niki. Lamun tak bawa ingat sambil terjagur nggih, bila tak gorok COVID niki karena memporak-porandakan sebuah negara, memporak-porandakan sebuah tatanan kehidupan yang biasa kita lakukan.
Maka nikilah semua sudah ditentukan, semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Covid-19 niki sampai hari ini masih terjadi. Dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala ini. Satu hal bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah bala ujian kepada seorang hambanya, tentunya sebagai seorang yang beriman bahwa segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala niki pasti dia mempunyai hikmah yang baik. Tidak bisa kita hanya melihat sebuah Covid-19 niki misalnya buruk kalau dia kena, tapi ada hikmah besar yang memang yang menunjukkan kepada tiang pelugusami bahwa bagaimanapun super powernya sebuah negara, bagaimanapun kuat ekonominya sebuah negara, dan ternyata hanya dengan sesuatu yang sangat kecil dan tidak terlihat niki bisa memporak-porandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata memang ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak ada daya upaya sekalipun untuk bisa menolak apa yang sudah dikehendaki. Saking lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak bisa menguasai diri kita atas apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin terjadi A, mungkin terjadi B, tapi Allah tidak menginginkan itu. Ada hal-hal yang kita inginkan tidak ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal pasti, semua itu mempunyai kelebihan, pasti semua itu mempunyai hikmah. Tidak pula dengan bala Covid-19 niki. Tentunya niki kalau sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk bala dan ujian, tinggal kita mengikhtiarkan diri agar tetap terjaga dan tidak terkontaminasi dengan penyakit niki. Lebih-lebih mungkin adalah ampura tiang pelungguh sami niki adalah keluarga besar sekretariat daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai perpanjangan dari Bupati Kabupaten Lombok Tengah sebagai pemerintah dan pelayan di masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah niki secara umum, bahwa pemerintah sudah membuat regulasi, sudah membuat peraturan, sudah membuat perundang-undangan, sampai terjadi pro kontra kan niki di masyarakat. Nggih, arak sak kena wah den arak Covid niki bazan kan. Arak sak dibeli vaksin nggih. Banyak pro kontra di masyarakat niki. Tapi sesungguhnya mau percaya atau tidak percaya, Covid itu ada. Mau dibilang bahwa orang mati niki dibuat-buat, orang mati kena Covid niki dibuat-buat atau A, B, C, kita harus akui bahwa Covid niki ada. Tidak bisa main-main. Maka pemerintah pun tidak salah ketika mengeluarkan regulasi. Yakin bahwa para ulama sudah digandeng oleh pemerintah ketika ingin membuat suatu regulasi peraturannya. Salah satu yang paling mendasar ketika pemerintah niki melakukan sebuah regulasi peraturan niki, ada sebuah kaidah umum yang menjadi acuan pemerintah, khususnya misalnya pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Tengah niki sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat niki adalah ada sebuah kaidah umum di dalam usul fikih niki bahwa tasarruful imami ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Bahwasanya apiaran tasarruful imam ala ra'iyyah manutun bil maslahah niki keputusan imam, keputusan pemerintah terhadap rakyatnya itu dia dilihat ditimbang daripada kemaslahatan. Maka nikilah yang menjadi kewajiban pemerintah niki, kan wajib dia melindungi masyarakatnya, wajib dia melindungi warganya, dan niki sudah diatur oleh undang-undang. Maka ketika imam niki atau pemerintah niki melihat ternyata Covid niki sangat berbahaya, ternyata Covid niki sampai makin sudah berapa ribu, malahan kalau dihitung di dunia mungkin sudah di atas 1 juta yang sudah meninggal laporannya. Berarti memang niki adalah penyakit yang sangat berbahaya gitu. Maka kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya, kewajiban penguasa untuk melindungi rakyatnya untuk kemaslahatan. Maka timbullah kemudian kaidah baru, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
maka wajib hukumnya kita sebagai warga negara khususnya untuk mentaati pemerintah. Karena regulasi pemerintah niki untuk melindungi pelungguh sami. Mungkin pelungguh sami niki kuat, antibodi kuat, kemudian pertahanan tubuhnya kuat, kemudian tidak kena oleh penyakit niki. Walaupun penyakit niki ada di dalam tubuh kita misalnya, tapi ketika pelungguh sami bersalaman dengan orang atau bersalaman dengan keluarga, dengan anak, dengan orang yang mempunyai komorbid, gini istilah nggih, yang mempunyai komorbid tidak baik, dia punya penyakit bawaan, bisa jadi karena sebab pelungguh niki yang sehat, yang membawa penyakit itu tapi tidak terpengaruh dengan penyakit niki, kena orang gara-gara atau sebab pelungguh. Nikilah yang kemudian menjadi acuan pemerintah agar tidak semakin menyebar. Maka di dalam pelungguh sami khususnya Ampura sebagai pelayan di Kabupaten Lombok Tengah seharusnya menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk dijelaskan dengan baik bahwa pemerintah ketika melakukan keputusan ini adalah ukuran yang sudah paling tepat. Dendek tak jari penyebab malik pinak ricuh di masyarakat, nggih. Ya, menyebarkan berita-berita hoax, menyalahkan pemerintah atas apa yang sudah diputuskan. Pelungguh yang jadi garda terdepan untuk membantu pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di masa sulit niki, makin semua reko pusing ngaran niki. Semua reko pusing dana, pondok pesantren masih bakah, nah, seharus tetap mau bantuan niki. Makin kah mau bantuan, A, B, C semua dipotong semua. Maka untuk tidak menambah beban masyarakat, tidak menambah beban pemerintah ke depannya, perlu kerjasama tiang pelungguh sami di garda terdepan untuk menjelaskan juga kepada masyarakat agar masyarakat menjadi paham, agar masyarakat melek tentang hal ini. Karena tiang pun sendiri mendengar secara langsung bagaimana sebagian masyarakat masih menjadi napiaran niki Ampura ndekman percaya si Covid masalah. Sampai pernah tiang teja entah lalu napiaran vaksin dimarahin saya. Kami vaksin dengan Cina selapuk mana? Kami vaksin. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang terkadang memang membuat banyak pro kontra di masyarakat. Maka pelungguh sami khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mudah-mudahan bisa menyadarkan mereka bahwa pandemi ini memang benar adanya dan sedang terjadi. Buktinya sudah banyak korban. Maka sila kita jaga dulu diri kita dengan baik, memakai masker, tidak di tempat kerumunan untuk menjaga agar tidak terkontaminasi dengan penyakit niki. Mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu Bapak Bupati Lombok Tengah agar mudah-mudahan, walaupun alhamdulillah niki nggih di Kabupaten Lombok Tengah laporannya paling sedikit nggih. Walaupun di Lombok Tengah niki adalah laporannya paling sedikit napiaran COVID-19 niki, tapi tidak menjadi kita kemudian menjadi terlalu bebas untuk bergerak dan beraktivitas. Silahkan beraktivitas, tapi silahkan kita jaga hal-hal yang akan menyebabkan tiang pelungguh sami niki napiaran ada sebuah kaidah di dalam usul fikih niki, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita terhadap sesuatu atau menyebabkan dari kita itu orang lain mudarat dengan sebab kita. Maka usul fikih sudah jelas sebenarnya, istilahnya haram jadi sebab tiang pelungguh sami ya bakat penyakit gara-gara itu. Maka sila diikhtiarkan dengan kita dulu, kita pakai masker, kemudian napiaran cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan. Kalau ada acara-acara tetap harus kadu masker. Nah, setelah niki insyaallah dalam bentuk ikhtiar marak niki lemontuh bentuk ikhtiar semaksimal mungkin balik tebakat si Covid ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang salah niki adalah kita tidak menyempurnakan ikhtiar niki, kita meremehkan penyakit niki. Kemudian dari sebab penyakit niki ada yang kena karena sebab kita, maka tiang pelungguh sami berdosa jadinya. Berdosa menjadi sebab orang tertular penyakit karena pelungguh sami yang meremehkan penyakit niki menjadi kena. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati,
Makin niki wah panas sidap niki, mungkin tidak banyak yang bisa Nabi ucapkan ke pelunggum sami. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat, mudah-mudahan niki bisa menjadi acuan awal khususnya tiang pelunggum sami untuk tetap bersama menjaga kesehatan, menjaga diri agar tidak terkena, dan mendukung pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyadarkan masyarakat agar COVID-19 niki segera berlalu dari tiang pelunggu sami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.